betul-betul. Sehingga malik cerdas niku al-aqlu an-nazari kali al-aqlu al-amal jadi cerdas. Dan perilaku nih yang penting kali cerdas, omongannya cerdas, ya. Apa ya, setiap dia ngomong itu berbobot, lek gak ngomong sing apik yo meneng, iki kan nanti kan ngoten. Lek gak penting apa? Ya diam. Jika kau tak bisa berkata baik-baik, maka diamlah. Kan ada dawanya gitu. Dawanya Kanjeng Nabi. Ngomongnya apik. Kenapa? Dorongan dari atasnya sudah apik. Coba kalau manusia itu misalnya apa ya, dari segi syahwanianya tidak lagi aklu al-amali tapi berproses dari tengah ke bawah, saya mentinggali yang muncul tadi itu apa ya, galak, kemudian picik gitu ya, kayak gitu tuh jadi kerwereng ya, gak kenean, sombong ya, apa ya, kesinggungan gak kenean, masya Allah, itu muncul seperti itu nanti ya. Nah, makanya alhamdulillah itu dapat ilmu, nanti kita murojaah kembali biar semakin matang ya. Kita baca lagi biar semakin matang. Pun ini tadi sampai di titik di syahwaniyah ya. Besok pertemuan berikutnya insyaallah ke nabatiyah. Karena nanti ada juga fungsi nabatiyah di situ, dijelaskan juga. Bagaimana nabatiyah itu juga ternyata bisa berfungsi pada diri kita. Karena tadi pada diri kita itu ada nabatiyah juga ada hayawaniyah. Nanti bagaimana kerja nabatiyah itu nanti akan dijelaskan di situ sampai pada kesimpulan akhir. Wal quwa an-nabatiyatu salasun wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in wa ila hadratin nabiyyi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. ثم إلى سادتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح باقي الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى صاحب هذا الكتاب حجة الإسلام محمد ابن أحمد الغزالي الدوسي الطبراني الشافعي قدس الله سره ونور ضريحه. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qad duriba lil quwa al mudrikati mithal yuqarribuha ila afhamil awam. Jadi sesudah kita membahas tentang konektivitas hubungan antar nafs, baik dimulai dari tingkat yang paling bawah itu al-quwa an-nabatiyah ya. Kemudian al-quwa al-hayawaniyah sampai pada al-quwa al-insaniyah ya. Itu sudah kemarin kita bahas tentang konektivitasnya, hubungan antara satu dengan yang lainnya. Di bagian ini kemudian Imam Al-Ghazali ingin memberikan satu personifikasi, satu gambaran duriba lil quwa al-mudrikah. Beliau akan memberikan satu personifikasi atau gambaran untuk menggambarkan tentang al-quwa al-mudrikah, daya tangkap, daya mengetahui, di mana personifikasi ini tujuannya adalah yuqarribuha ila afhamil awam, untuk memudahkan pemahaman orang awam, orang kebanyakan. Faqila, maka dikatakan al-quwwatu al-mufakkiratu, daya berpikir, kekuatan berpikir. Wa maskanuha wasatud dimagh, di mana posisi quwwah mufakkirah ini ada di wasatud dimagh,
bagian tengah otak manusia. Bimanzilatil maliki yaskunu wasatal mamlakati. Al-quwa al-mufakkirah itu diumpamakan bimanzilati sebagai al-malik, diumpamakan seperti seorang raja, seorang presiden misalnya, di mana yaskunu wasatal mamlakati, istananya itu ada di tengah negara atau di tengah kota. Jadi karena al-quwal mufakkirah itu posisinya ada di tengah-tengah, itu digambarkan seperti seorang penguasa yang istananya itu ada di tengah kota, di tengah negara atau tengah kota. Wal khoyaliyatu, sedangkan daya khoyaliyah kita nggak usah terjemah ya, khoyali gitu aja ya, biar tidak mengurangi definisi yang ditawarkan oleh ulama kita, karena kalau kita mengartikan imajinasi nanti goyah itu definisinya. Karena al-quwa al-khoyaliyah itu kan diartikan oleh Al-Ghazali sebagai satu kekuatan yang bisa menangkap objek-objek indrawi yang 5 anggota panca indera, kemudian ditangkap, dimasukkan ke memori itu khoyaliyah. Jadi biarkan itu maknanya tetap ya, sehingga kita tidak merubah menjadi imajinasi. Wal khoyaliyatu, dan daya atau kekuatan khoyaliyah itu maskanuha muqaddamud dimag, posisinya ada di tengah-tengah otak. Muqaddam itu di bagian depan. Kalau raja penguasanya itu ada di tengah-tengah. Kalau daya khoyaliyahnya ada di depan. Jariyatun majra sahibi baridin, di mana daya khoyaliyah atau kekuatan khoyali itu posisinya ya, itu setahu banyak seperti sahibi barid. Sahib barid itu kalau terjemahan zaman sekarang, terjemahan literalnya itu tukang pos atau kurir pos ya. Cuma kalau saya tarik ke dimensi sejarah, kalau diartikan tukang pos itu kayaknya kurang pas kalau diartikan secara literal, karena secara sejarah kan gitu, bahwa sahibu barid itu cikal bakal munculnya itu di era Khalifah Muawiyah, jadi dinasti Amawi ya. Jadi setelah Khalifah ini ekspansif sifatnya sampai ke Afrika ya, sampai ke Mesopotamia, penguasaannya itu semakin luas, kemudian pusat pemerintahan ada di Damaskus, awalnya di Madinah, kemudian pindah ke Damaskus, sehingga menghendaki departemen-departemen di masing-masing gubernuran ada semacam ekspansi administratif. Ada departemen pertahanan secara khusus, ada departemen administrasi dan sebagainya. Nah, di antara sahibu barid ini itu bagian satu departemen khusus yang ada di pemerintahnya Muawiyah atau dinasti Amawi yang itu jatuh sekitar abad tahun ke-600 sekian ya.